Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush yang belum ngerbrush. Oke lur, di sesi ini kita akan melakukan proses awal, yaitu pengecatan tangki tiger. Nah, kebetulan untuk tangkinya sendiri sudah saya kasih poliuretan primer surfacer ya, bukan epoksi. Pemahaman sedikit dari epoksi itu dari saya, kalau obatnya itu warna coklat itu namanya epoksi. Tapi kalau di situ tulisannya poliuretan primer surfacer atau surfacer, itu beda ya, bukan epoksi ya. Jadi mungkin seperti halnya kita beli aqua atau minuman mineral di warung. Setiap kita beli, walaupun itu mereknya Li Mineral, pasti kita bilangnya beli aqua. Nah, jadi untuk pemahaman nama-nama atau produk yang setiap diluncurkan oleh pabrik itu sebenarnya berbeda-beda ya, untuk jenis dan kegunaannya juga berbeda-beda, tapi kata-kata epoksi sudah melekat di benak pikiran kita. Jadi setiap apa yang kita lihat itu untuk dasar pengecatan besi maupun pengecatan ABS itu pasti kita bilang epoksi. Istilah-istilah sebutan seperti itu sebenarnya tidak jadi masalah, yang penting kita tahu dan paham guna dari produk tersebut. Oke, di sini saya ingin melakukan dry sanding, maka dari itu saya pilih bahan yang istilahnya support untuk kita lakukan dry sanding. Biasanya kalau epoksi biasa itu mungkin bisa, tapi butuh bener-bener kering. Karena kalau kita melakukan sesi pengamplasan secara kering gini, kalau kita menggunakan epoksi biasa itu biasanya dia malah lengket ke bagian amplas, jadi mengakibatkan clogging, sehingga amplas itu terasa gundul karena akibat bahan yang menempel di bagian-bagian grid amplas. Oke, untuk sesi pengamplasan pertama sudah saya perlihatkan tadi. Di sini saya pakai grid ukuran 120. Nanti untuk sesi kedua di sini saya akan naikkan lagi untuk grid ukuran 240, tapi menggunakan interface. Nah, guna daripada interface ini itu selain sebagai peredam, dia juga bisa menentukan kontur yang misalnya ada media yang lekuk-lekuk itu. Jadi saat kita pengamplasan menggunakan orbital seperti ini, itu enggak mengakibatkan goresan yang begitu dalam, sehingga bisa mengakibatkan epoksi itu jebol atau amplasnya sendiri rusak. Jadi untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, kita menggunakan interface atau bantalan busa seperti yang ada di dalam video. Nah, untuk kebetulan di sini orbital saya ukuran 5 in, cuma waktu saya pembelian amplasnya sendiri ini untuk ukuran yang 5 in itu habis. Jadi saya ambil yang 6 in. Tapi nggak apa-apa, asal padnya itu tetap menggunakan yang 5 in. Karena kalau kita menggunakan pad yang 6 in untuk orbital yang ukuran 5 in itu bisa mengakibatkan getaran yang lebih ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk merubah pad. Jadi kalau untuk merubah amplasnya saja itu nggak apa-apa. Nah, seperti yang dulur-dulur lihat sendiri, untuk pengamplasan menggunakan interface atau bantalan di angka grid 240 itu sangat enak sekali. Untuk di bagian-bagian terutama bagian lekuan-lekuan seperti itu bisa terjangkau ya. Nah, kalau kita menggunakan pad biasa tanpa menggunakan interface atau bantalan, itu untuk padnya sendiri atau amplas sendiri itu lebih lurus dan tidak bisa menjangkau kontur yang ada. Jadi kalau untuk bagian-bagian lekuan-lekuan itu tidak bisa terjangkau ya, karena dia lebih kaku, lebih lurus. Bang, kenapa sekarang kok pakai alat? Kenapa nggak pakai manual lagi? Tetap saya pakai manual. Misal pun ada yang perlu dimanualkan, saya tetap pakai manual. Kenapa saya pakai alat? Ya, salah satunya untuk menopang pekerjaan saya yang ibaratnya kebanyakan customer saya itu bahannya yang masih mentah, karena saya sering mengerjakan motor-motor Jeftel yang masih dibangun atau motor-motor custom. Jadi perlu alat seperti ini. Kenapa? Biar efisien, waktunya lebih cepat ya. Jadi prosesnya itu lebih cepat. Karena dulur-dulur tahu sendiri kalau motor custom itu biasanya bahannya masih mentah, jadi butuh pondem bulan,
yang begitu banyak. Jadi kalau kita pakai alat seperti ini itu sangat membantu untuk efisien waktunya. Misal pun ada pertanyaan, Bang, belinya di mana untuk amplas seperti itu? Saya kemarin beli di toko online Roda Auto, tapi nanti saya cantumkan di kolom deskripsi untuk link pembeliannya biar dulur-dulur lebih jelas. Dicek saja di kolom deskripsi ya Lur ya. Karena kemarin saya belinya di situ. Kebetulan kemarin pas ada promo, jadi saya beli di toko online, karena di sini terus terang nggak ada ya, di toko-toko sini yang menjual amplas-amplas seperti itu nggak ada, jadi saya beli online. Oke, untuk pengamplasan sesi 240 nya atau grid 240 nya sudah selesai. Kenapa saya stop di 240? Karena di sini saya butuh halus juga butuh gridnya. Karena di sini kita akan naikkan lagi untuk primer surfacernya, jadi butuh daya rekat ya. Kalau kita pengamplasannya terlalu halus itu takutnya untuk daya rekat bahan berikutnya yang kita akan aplikasikan itu tidak bisa merekat dengan sempurna. Untuk pemakaian bahan di sini saya pakai primer surfacer dari Nikon. Untuk perbandingannya sendiri, kalau untuk primer surfacer ini 4:1. Kenapa? Karena di sini kita butuh film. Kalau kita turunkan lagi atau rendahkan lagi untuk viskositasnya itu menjadi encer, kita tidak mendapat film yang ideal. Karena di sini kalau untuk sesi pengaplikasian epoksi atau jenis lainnya itu kita masih ada sesi pengamplasan. Jadi kalau untuk pengaplikasian seperti ini kita membutuhkan nozzle yang ibaratnya besar ya, minimal 1.3. Karena kalau kita menggunakan nozzle yang kecil itu otomatis kita akan menurunkan viskositas menjadi encer, sehingga kita tidak mendapatkan film yang kita inginkan atau film yang ideal. Karena kalau kita tidak memperhatikan jenis bahan dan nozzle yang kita pakai, itu biasanya kalau teman-teman pakai nozzle yang kecil otomatis kita akan menurunkan viskositas, jadi lebih encer, menambah thinner, dan itu akan mengakibatkan kita tidak bisa mendapatkan film yang ideal. Karena di sini kalau untuk sesi dasar fondasi seperti ini kita masih ada sesi pengamplasan, sehingga kita butuh film yang ideal. Kalau kita mendapatkan film yang begitu tipis itu tidak menutup kemungkinan waktu pengamplasan itu bisa jebol ke bagian dasar, dan akhirnya kita ngulang lagi, akhirnya kita akan buang-buang bahan juga buang-buang waktu. Jadi sebisa mungkin memperhatikan nozzle yang diperuntukkan untuk bahan-bahan dasar ya. Karena kalau untuk bahan dasar itu biasanya viskositasnya lebih kental, jadi butuh film, butuh lapisan supaya pada saat sesi pengamplasan itu enggak jebol. Oke, di sini kita akan lanjut untuk sesi pengamplasan, dan untuk pengamplasannya sendiri saya pakai grid 600. Kenapa? Karena di sini saya pakai alat, jadi tidak menutup kemungkinan 600 itu sudah bisa menghasilkan tekstur yang halus. Jadi kalau kita pakai alat seperti ini kita nggak perlu ibaratnya menaikkan grid atau memakai grid yang lebih halus, karena kalau kita lebih halus itu biasanya nanti hasilnya akan sangat halus sekali, jadi tidak menutup kemungkinan gridnya nggak dapet dan permukaannya itu licin, jadi nanti untuk bahan berikutnya itu tidak bisa merekat dengan sempurna. Oke, untuk pengamplasan di sini saya pakai bantalan atau interface supaya kita bisa mendapatkan bagian-bagian yang ibaratnya ada lekuannya itu amplas bisa menyesuaikan kontur yang ada, seperti yang dulur-dulur lihat sendiri di dalam video. Di sini kita sudah melakukan pengamplasan full media. Untuk pengamplasannya bisa dilihat sendiri di bagian lekuan itu interface-nya sudah bisa menyesuaikan bentuk ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan bantalan itu nanti kita akan kesusahannya. Misal pun ada lekuan-lekuan seperti itu, amplas itu tidak bisa menyesuaikan kontur yang ada. Oke lur, untuk sesi pengamplasan ini nanti kita full di ukuran 600, baru kita akan naikkan lagi untuk proses pengecatan dasar. Nah, kebetulan di sini videonya saya stop di bagian pengamplasan akhir. Nanti kita akan lanjut lagi untuk sesi pengecatan atau pengaplikasian base, dan nanti kita akan juga mengoreksi seberapa layak
epoksi kita naikkan base. Oke ya lur, cukup praktis untuk sesi pengaplikasiannya, dan di sini bisa dulur-dulur lihat sendiri, saya dari tadi ngamplas nggak ada yang melibatkan air. Nah, di sini setelah pengamplasan kita daster atau kita semprot, lalu kita lap menggunakan degreaser supaya lebih bersih lagi, dan sudah bisa kita naikkan ke sesi pengecatan warna atau base ataupun langsung warna inti ya. Kalau kita menggunakan warna solid mungkin kita langsung bisa menaikkan warna solidnya, tapi kalau kita menggunakan warna yang lain yang butuh dasar, kita harus menggunakan warna dasarnya dulu. Bang, kenapa pakai primer surfacer aja nggak pakai filler? Nah, dulur-dulur bisa lihat sendiri tadi ada permukaan-permukaan yang kelihatan besinya. Jadi di sini kita naikkan lagi untuk primer surfacernya. Jadi kalau untuk primer kan biasanya untuk melapisi besi, jadi kita ambil tengahnya saja. Jadi kita stop di primer surfacer, sekaligus menutup besinya dan sekaligus menutup pori-porinya. Misal pun dulur-dulur mau pakai filler itu juga bisa, tapi ingat kalau misalnya ada bagian-bagian yang jebol atau ada kelihatan besinya, tetap menggunakan primer surfacer atau epoksi primer ya. Dan kalau memang media sudah siap kita naikkan ke base tanpa harus di filler dulu, misalnya sudah lurus, sudah bagus, sudah tidak ada pori-pori lagi, ya sudah kita stop sampai di primernya saja, tidak perlu melakukan filler lagi. Oke, untuk videonya stop sampai di sini. Nanti kita akan lakukan untuk sesi pewarnaan atau base ya, karena kalau kita langsung jadikan satu itu kemungkinan panjang lebar, jadi kita pisah untuk sesi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.